Pria ini dengan santainya menyentuh patung kayu yang biasa digunakan latihan kungfu. Dengan sekali sentuhan, patung kayu pun terkelupas. Sementara pria ini menendang patung kayu, dan kepala patung kayu pun hancur. Dan pria ketiga dengan tongkatnya juga menghancurkan patung kayu dengan mudah. Ketiga pria ini adalah murid Shaolin dari utara. Ketiganya diundang jenderal untuk melatih militer kerajaan dinasti Qing. Pria ini kakak pertama, dan pria ini adalah kakak kedua. Sementara pria ini adalah adik ketiga. Ketiganya saudara ini adalah murid terhebat dari kuil Shaolin Utara. Namun jenderal dinasti Qing tidak hanya mengundang murid Shaolin Utara, jenderal juga mengundang murid Shaolin Selatan. Jenderal meminta murid Shaolin Utara dan Selatan untuk menunjukkan kehebatan kungfunya. Dan yang mempunyai jurus kungfu yang bagus akan dijadikan pelatih prajurit dinasti Qing. Murid Shaolin Utara tak mau bertarung dengan murid Shaolin Selatan karena sesama Shaolin, namun murid Shaolin Selatan malah menantang murid Shaolin Utara hingga akhirnya unjuk kekuatan kungfu pun terjadi. Adik ketiga membuka adu kungfu. Dengan lincahnya adik ketiga menghindari serangan murid Shaolin Selatan hingga murid Shaolin Selatan menggunakan pedang untuk menyerang adik ketiga. Namun adik ketiga sangatlah lincah, dan dengan tongkatnya, adik ketiga mampu menangkis serangan murid Shaolin Selatan. Bahkan adik ketiga mengalahkan Shaolin Selatan. Adik ketiga memukul murid Shaolin Selatan. Kakak pertama pun melakukan uji kungfu dengan murid Shaolin Selatan, dan kakak pertama sangatlah kuat, hingga mampu memukul Shaolin Selatan hingga jatuh. Begitu juga adik kedua. Adik kedua dengan tangan kosong menunjukkan keahliannya untuk melawan murid Shaolin Selatan. Hingga ketiga kakak adik Shaolin dari utara mampu mengalahkan murid Shaolin Selatan. Setelah kalah dengan tiga saudara Shaolin Utara, murid Shaolin Selatan pun hendak meninggalkan rumah jenderal. Namun jenderal malah mencegah ketiga murid Shaolin Selatan pulang. Bahkan jenderal membunuh ketiga murid Shaolin Selatan. Mayat ketiga Shaolin Selatan pun dikirim pulang ke kuil Shaolin. Dan kapten yang mengirim mayat Shaolin ini mengatakan bahwa ketiga murid Shaolin Selatan dibunuh oleh murid Shaolin Utara. Ternyata jenderal dinasti Qing mengadu domba Shaolin Utara dan Selatan. Karena jenderal ingin Shaolin musnah dari dinasti Qing. Kekuatan kungfu Shaolin dianggap membahayakan kerajaan dinasti Qing. Dengan adu domba kedua Shaolin diharapkan dapat saling menghancurkan.